Selamat siang teman-teman Clef Talk dan parents semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Jessica Halim pada acara Clef Talk dari Clef and Craniofacial Center FKW RSCM. Hari ini saya ditemani oleh tamu spesial yaitu Dr. Gigi Marini Miharjanti, spesialis ortodonti, yang akan membahas mengenai cara pembersihan mulut bayi yang menggunakan NAM atau Nasal Alveolar Molding. Oke, selamat siang Dr. Marini. Selamat siang Dr. Jessica. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Baik. Baik. Gimana nih dok mengenai topik ini? Kayaknya memang lagi banyak juga ya diperbincangkan dan juga banyak juga yang masih belum mengerti sepenuhnya nih mengenai cara pembersihan mulut bayi untuk bayi-bayi yang menggunakan NAM. Ya, jadi sebenarnya kalau pasien yang sedang dalam perawatan pemakaian nasoalveolar molding, jadi parents juga harus memperhatikan kebersihan rongga mulutnya, karena kalau misalkan tidak dijaga kebersihannya, yang dikhawatirkan nanti akan jadi sumber masalah baru seperti adanya jamur atau misalkan ada sumber infeksi baru. Jadi memang harus dijaga kebersihan rongga mulutnya ya. Oke dok, nah sebenarnya sebelum kita mulai nih dok, apa sih pemeliharaan kebersihan rongga mulut bayi ini dan bagaimana caranya gitu? Oke, jadi secara umum mungkin kalau misal kita lihat rongga mulut itu kan ada langit-langit, ada pipi, ada lidah, mungkin ada dasar lidah. Dan di dalam itu kan ada kayak seluk-beluk gitu ya. Mungkin kalau misalkan pada pasien cleft, langit-langitnya itu ada yang terbagi jadi dua kalau yang unilateral, atau kalau misalkan yang kasus bilateral dia terbagi jadi 3 bagian. Nah, langit-langitnya itu juga harus kita perhatikan kebersihannya, karena terkadang dari sisa susu atau misalkan pada pasien dengan menggunakan NAM kan juga suka dikombinasikan dengan pemakaian lem khusus. Nah, lem khususnya itu kadang ada yang masuk ke daerah sela-sela langit-langitnya, ke sela-sela lidah, sela-sela pipi. Jadi itu harus dibersihin semuanya. Baik dok, nah kenapa sih pembersihan mulut bayi pada pemakaian NAM ini sangat ditekankan dok? Apa yang terjadi kalau misalnya kondisi kebersihan mulutnya tuh kurang terjaga dok? Ya, jadi yang dikhawatirkan nanti kan misalkan jadi adanya timbul jamur gitu kan, jadi pasiennya juga mungkin kalau misalnya nyusu jadi sakit ya, kurang nyaman gitu. Selain itu juga nantinya penting juga pada saat proses setelah operasi ya. Jadi kalau misalkan operasi itu kan kita harus menjaga kebersihannya itu baik. Kalau misalkan tidak baik, dikhawatirkan juga nanti proses penyembuhan operasinya menjadi kurang baik. Baik, jadi memang mempengaruhi baik dari segi sebelum operasi maupun komplikasi setelah operasi juga ya dok ya? Baik, kapan sih dok sebaiknya mulut bayi itu dibersihkan dan berapa kali sehari? Oke, jadi sebenarnya parents sama aja prinsipnya sama pasien yang tidak punya cleft ya. Jadi bayi itu memang harus dibersihkan mulutnya sedini mungkin, apalagi pada pasien cleft yang mana mungkin rongga mulutnya banyak celah-celahnya. Nah itu jadi kita sebagai orang tua harus punya perhatian khusus untuk lebih detail membersihkannya, nggak usah terburu-buru. Jadi intinya ya harus dibersihkan 2 kali sehari minimal ya. Jadi pada saat mandi atau pada saat pergantian alat NAM-nya itu ya harus dibersihin semuanya. Jadi minimal 2 kali sehari ya dok. Dan kalau misalnya setelah minum susu, apakah harus selalu dibersihkan dok? Kalau memang bisa ya akan lebih baik sih ya, karena itu kan juga mengurangi kemungkinan adanya timbul jamur sama timbul infeksi ya. Jadi nggak apa-apa juga kan kita bisa bersihin dengan kasa yang mungkin kita balut di tangan dan sedikit dikasih air mateng gitu, nggak apa-apa juga. Baik dokter, nah bedanya pembersihan mulut bayi ini kita harus menyiapkan alat dan bahan apa ya dok ya? Apakah menggunakan sikat gigi untuk bayi atau misalnya ada alat khusus lain nih dok? Kalau bayi yang belum ada giginya, kita mungkin bisa menggunakan
kasa. Yang paling mudah sih mungkin kasa aja, kasa steril kita bungkus di tangan, atau bisa juga ada juga yang jual seperti kayak anduk halus gitu ya, bisa juga kita oleskan semua permukaan gusinya, lidahnya, lipatan-lipatannya. Dan jika dengan pasien cleft yang pakai NAM itu kan kadang ada yang sisanya masuk ke sela-sela langit, bisa dibantu juga dengan menggunakan cotton bud, jadi agak dicongkel sedikit gitu ya, tapi congkelnya sih bukan congkel yang dalam banget gitu, jadi ya diambil sisa-sisa lainnya. Kadang ada juga nih pemakaian NAM yang mungkin usianya udah lebih di atas 6 bulan, giginya udah mulai ada satu dua ya. Kalau misalkan memang anaknya bisa dikenalkan dengan sikat gigi sih nggak apa-apa juga, mulai diperkenalkan aja dengan sikat gigi, jadi memang supaya dia juga terbiasa untuk mulutnya dibersihkan. Baik dokter, jadi memang posisi-posisinya itu di lidah, di gusi, kemudian di antara celah-celah cleft dan juga celah lelangit ya dok ya. Bisa menggunakan kasa atau bisa menggunakan cotton bud. Ya. Baik dok. Kalau dari dokter nih, apakah ada saran kepada orang tua mengenai pembersihan mulut bayi yang menggunakan NAM? Karena memang banyak orang tua yang agak takut-takut dok untuk seberapa dalam sih, atau kalau misalnya anak menangis tuh orang tua jadi panik sendiri. Nah kira-kira dokter ada saran dan tips and tricks nggak dok buat orang tua? Oke, jadi sebenarnya kan kalau anak bayi itu mungkin salah satu cara komunikasinya adalah lewat menangis ya, karena kan bayi kan belum bisa ngomong. Jadi ya memang orang tuanya mungkin awal-awal agak takut, tapi ya nggak apa-apa, itu wajar. Nanti mungkin kita akan ajarkan pelan-pelan supaya akhirnya bisa. Nanti seberapa dalamnya juga ya mungkin awal-awal agak takut-takut, tapi nanti kalau sudah terbiasa sih biasanya bisa ya. Oke, jadi parents semua jangan kecil hati kalau anaknya menangis. Itu hal yang wajar ya dokter ya. Sangat wajar. Wajar. Tetap harus percaya diri ya orang tua. Oke. Terima kasih dokter atas ilmunya hari ini. Semoga parents-parents di luar sana dan juga mungkin tenaga kesehatan ya yang di luar lingkup CCC juga mengetahui cara membersihkan mulut bayi, atau misalnya ketika bayi dengan penggunaan NAM datang kontrol ke fasilitas layanan primer atau ke fasilitas kesehatan lainnya ya dok ya. Terima kasih dokter atas waktu hari ini. Iya, Selamat siang dok. Siang. Sampai jumpa kembali.